Seperti apa sih jalur yang katanya ojek termahal di dunia? Yuk ikuti perjalanan saya dari Seko ke Masamba. Nah, di sini sekitar jam setengah 7 saya sudah jalan. Dan saya jalan sampai ke Puihang karena jalur di sini sangat jelek. Nah, di perjalanan saya ketemu dengan motor yang tidak muat apa-apa tapi terjebak di lumpur. Nah, panjang cerita kan sudah sampai di jalur 40. Jalan ini adalah jalan yang termasuk paling jelek dan paling terlama dilewati ketika kita sudah masuk di Jalan Seko Tengah. Kami terjebak di sini sekitar 3 jam lebih. Bukan tiba-tiba kami sudah sampai di desa Ambalong. Di sini kami singgah di warung untuk mengisi tenaga karena perjalanan memang sangat menguras tenaga, jadi kita isi tenaga dulu terlebih dahulu. Nah, setelah kami jalan, kami sudah melewati desa Ambalong. Ternyata di sini motor teman kami itu rusak. Oh ya, bukan helm putih. Orang tahu mengejar tidak motor. Jangan salpo sama bahasa kami, bahasa Seko Tengah guys. Kalau mau lewat jalur Seko diharuskan punya skill untuk memperbaiki motor, karena memang di jalan itu tidak ada bengkel. Dan beruntung kami di sini punya om yang pintar untuk perbaiki motor, dan di sini motornya diakalin, diikat pakai karet dan bertahan sampai di Sabang guys. Nah, tiba-tiba kami sudah sampai di desa Lambidi. Ini adalah tanjakannya super menantang. Saya sangat takut untuk membonceng di sini, takut motornya kebalik nanti guys. Pemandangan di sini sangat indah. Dan di sini kita sudah sampai di Jalan Kafea, dan di sini kami ketemu dengan teman-teman kami yang berangkat dari Masamba di Seko. Nah, di sini sekitar jam 2 ya guys. Dan perjalanan ekstrim dimulai dari sini. Kita sudah masuk di terowongan-terowongan kecil yang mengharuskan kita untuk jalan kaki. Karena takutnya nanti kaki kita itu tersangkut di jalur-jalur kecil seperti ini. Nah guys, di sini kita melewati pendakian yang cukup lumayan ekstrim, dan di sini motornya juga harus didorong untuk sampai ke atas ya guys. Dan setelah kita sudah sampai di puncak pendakian, ternyata di sini banyak sekali tukang ojek yang tinggal istirahat. Karena jalurnya ini memang mengharuskan kita untuk antri, karena memang satu jalur ini untuk turun dan naik. Setelah kita melewati terowongan dan pendakian, di sini kita masuk di jalan tol alias Parapara. Jalan tol Seko itu unik ya guys, di luar sana jalan tol itu aspal, sedangkan di sini dibuat dari kayu. Dan Parapara ini kita bayar sekitar 10.000 rupiah. Dan jalan tol alias Parapara ini bukan hanya satu titik, tapi ada beberapa titik. Dan ini adalah jalan tol yang kedua alias Parapara yang kedua. Yang pertama ada di Lambidi, tapi saya lupa untuk ambil video. Dan di sini jalan tol yang ketiga kalau tidak salah. Dan di sini juga dibayar sekitar 10.000 rupiah. Dan di sini saya sangat takut untuk dibonceng, tapi karena tukang ojeknya tidak mau saya turun, terpaksa saya duduk di belakang dengan tegang. Dan singkat cerita, kami sudah sampai di Palanduang sekitar jam 4 sore, dan kami singgah di sini untuk mengisi tenaga karena kami rencana mau lanjut ke Tabembeng. Oke guys, sampai di sini dulu video perjalanan kami dari Seko Tengah sampai ke Palanduang. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dadah.